Pertanyaannya gini, bagaimana Anda tahu bahwa Anda nggak bisa? Bagaimana Anda tahu bahwa Anda nggak bisa? Kan dia bilang saya nggak bisa. Terus jawab lagi, karena saya nggak tahu makanya saya konsultasi. Makanya kita tanya, bagaimana Anda tahu bahwa Anda nggak bisa? Hasilnya nggak seperti yang dibayangkan. Seperti? Tidak seperti Kalau orang seperti, maksudnya gali lagi di dalam. Jadi Anda harus dapat real. Yang Anda mau seperti apa? Kalau dia berapa, tetap jawabannya nggak tahu gitu. Berarti dia nggak mau di coaching. Berarti dia untuk diri ya. Dia nutup diri, betul. Jadi gini, gue buka, nanti lagi gue buka nih. Jadi biar coachingnya, sengaja saya potong staf-staf, biar Anda dapat ilmunya nambah gitu loh. Pelan-pelan. Ada lagi ya? Nanti saya jelasin. Ada lagi? Enggak ya? Oke. Perhatikan, ini pertanyaan ini sama pertanyaan ini hampir sama nih. Kelihatannya menemukan jalan buntu, nanti akan saya jelaskan. Kita langsung masuk ini, coaching ya. Nanti kita terusin ya, masih kita terusin. Biar dapat ilmunya. Perhatikan, teman-teman. Sungai. Ada A, ada B, ada C. Ini cara coaching yang paling gampang. Ada A, ada B, ada C. Ceritanya saya lagi di A. Oke, saya berdiri. Ini sungai gitu nih. Dan kemudian itu B. Dapat ya? C berarti sungainya. Ya. Pertanyaannya gini. Saya lagi bengong di pinggir sungai. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah saya harus ke B. Pertanyaannya, saya mau nggak nyebrang ke B? Kenapa gue harus mau? Kenapa gue harus mau? Gaya menariknya apa? Tanah kosong? Mau dapat nggak nih teman-teman? Cara coaching yang pertama adalah gitu ya. Gue lagi duduk, gue lagi pinggir sungai, coach tadi datang. Coach tadi datang, kan coach kan? Datang, nyamperin di sini, di samping. Coach tadi datang dong, datang. Dia nggak gua lagi di pinggir sungai. Dia tanya, coach, gua lagi di sini bro, lagi bingung gua mau nyebrang apa enggak ya? Emang kenapa kalau kok mau nyebrang? Gua mau menyeberang karena ya justru itu karena nggak ada apa-apa, makanya gua juga bingung aku nyebrang apa enggak gitu. Oh gitu ya. Coach, kenapa ini? Kenapa mau nyebrang? Goal, kenapa tentang goal? Yang nggak boleh kenapa mengenai problem. Dapat ya? Kenapa tentang goal? Kenapa tentang goal munculnya adalah value. Bisa contoh. Kenapa lo mau jadi prudential? Itu nggak apa-apa. Kasih kan tadi udah kan? Jangan seperti orangnya kenapa mau jadi prudential? Kenapa itu begitu penting untuk melakukan sesuatu? Itu jangan disentil. Yang disentil adalah kenapa lo malas? Kenapa begini? Itu akan mengeluarkan excuse. Ya mungkin di sini ada keterangan fokus. Kalau masih fokus pada problem itu sentil. Kenapa malas itu berarti kan problem. Kenapa ini, kenapa itu? Yang sesuatu yang negatif itu sesuatu yang problem, jangan disebut dengan mengapa. Tapi kenapa berkaitan dengan go? Justru boleh tanya. Misalnya contoh, gua pengen omset 2,7 M tahun ini. Kenapa omset 2,7 M harus dilakukan tahun ini? Itu boleh. Karena berkaitan dengan go, ya nggak boleh tentang problem. Dapat ya Pak? Yes. Good question. Tadi belum seperti itu ya hasilnya ya. Lanjut ya. Terus gue nanya gini, gue bilang, gue nggak tahu nih, gue mau ngapain. Berarti tugas seorang coach adalah cuma nanya, problem lu apa, dan lu mau kemana. Tanya lagi ya, problem lu apa, dan mau kemana. Artinya, Anda di A, mau ngapain. Saya mau ke B, ditanya sama dia, ngapain ke B? Gua juga nggak tahu ngapain gitu. Berarti coaching nggak jalan. Berarti pertanyaannya berikutnya, kalau mau metode B ya, yuk tanya lagi coach. Iya. Mengapa penting ke B? Gua juga bingung ya, kenapa gua harus ke B? Kira-kira apa ada goal di B yang besar? Nah, pertanyaan berikutnya kan, supaya orang mau bergerak berarti harus punya goal, tujuan. Gua bilang misalnya,
Tujuan gue adalah gue pengen beli rumah. Berarti di sebelah sana ada rumah. Anggaplah, jadi gambarnya gini ya. Anggaplah di sana gue ngomong pakai metafora. Jadi biar ada gampang ngomong coachingnya. Di sana ada tata perjanjian, di sana ada sesuatu yang dijanjikan dengan Johnny Prudential. Tapi masalahnya gue mau apa enggak, betul nggak? Setuju? Ya. Jadi ya. Anggaplah di sana, oh di sana banyak harta, makanya gue mau ke sana. Bukan banyak harta penting buat kamu. Ya kan lumayan, kalau banyak harta kan bikin misal gue bisa mendapatkan apa yang gue mau beli ini, mau beli itu, kok bisa? Biasa gitu kan orang-orang? Join berdesa karena mau beli sesuatu? Pertanyaannya, nyebrang apa enggak? Belum. Artinya BOP mau angkanya berapapun belum tentu membuat orang tetap nyebrang. Cuma dia melihat itu menarik, makanya tanya kenapa itu penting. Gue bilang, karena gue buat ini, buat itu. Pertanyaan sudah tanya itu, nyebrang nggak? Belum tentu. Maka apa yang harus ditanyakan berikutnya sama Coach Adi? Apa yang menghambat kamu untuk nyebrang sekarang? Perhatikan, apa yang menghambat saya kenapa saya nggak nyebrang? Betul sih? Apa yang menghambat saya nggak nyebrang? Gua takut basah bro, dan kayaknya air kenceng banget lagi. Belum nanti ada buaya di sana. Kamu sama sini? Kamu sama sini? Clear? Ya. Pertanyaan berikutnya. Jadi apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu bisa nyebrang? Apa yang perlu saya lakukan untuk bisa nyebrang? Gitu ya? Jauh juga lebih bagus kalau ditanyakan adalah apa yang sudah Anda lakukan. Oke, apa yang sudah Anda lakukan untuk menyeberang? Apa aja yang sudah kamu lakukan untuk bisa nyebrang? Ada dua kemungkinan jawaban. Satu, gue belum ngelakuin apa-apa. Atau kedua, ya gue sudah bikin rakit sih. Gue sudah bikin rakit. Gue pikir sih bikin rakit mungkin bisa nyebrang sih, tapi airnya banget gitu. Ini tanya yang pertama dulu kali ya? Ya. Yang belum melakukan apa-apa ya? Ya, Apa yang menghambat kamu untuk melakukan apa-apa? belum melakukan apa-apa. Iya, apa? Yang menghambat gue untuk belum melakukan apa-apa, kayaknya deg-degan deh gue. Kayaknya mental gue nggak kuat deh nyebrang air sekencang ini. Sama kan kayak kasus dia kan? Apa yang menghambat dia untuk prospek akan pasti? Gue punya trauma deh, nah itu muncul. Deg-degan. Terus? Oh, deg-degan. Ya, Apa yang sudah kamu lakukan dengan deg-degan ini? belum melakukan apa-apa. Takut banget, ada dalam. Aku sampai sini? Clear? Saya stop dulu. Ini bercabang dulu asalnya. Saya stop dulu. Coba pikir dulu. Jadi, tolong jangan pusing-pusing dengan kata-kata. Fokus pada gambar sungai. Anda akan bisa menciptakan teknik pertanyaan dari situ. Ada di pinggir sungai. Apa yang Anda mau? Saya mau ke B. Apa yang sudah, kenapa B itu begitu penting buat Anda? Terus. Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang menghambat Anda untuk nyebrang? Masih di A kan? Karena belum ke B kan? Apa yang menghambat Anda untuk nyebrang? Kalau sudah nggak ada yang menghambat, berarti pertanyaan berikutnya apa? Gak boleh nanya tentang negatif loh. Iya, itu problem. Apa yang? Nah, apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Justru gue nggak tahu apa yang sudah lakukan. Ini pertanyaan berikutnya. Tadi yang negatif apa tadi? Yang tak boleh tadi? Tanya apa dia nih? Mengapa nggak nyebrang? Kenapa nggak nyebrang? Oh. Nanti dia keluarnya alasan Ada dari solusi solusi. problem. Fokus di problem dan fokusnya di solusi, bukan di problem. Apa lagi yang saya tanya? Justru itu gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Pertanyaannya apa? Sama yang seperti tadi. Ada nggak pengalaman Anda di masa lalu yang punya problem seperti ini dan Anda bisa mengatasinya? Kalau dijawabnya nggak ada, berarti pertanyaan berikutnya apa? Siapa orang yang Anda kagumi, gitu ya, disebut namanya. Kalau orang itu ada di sini, apa yang akan dia sarankan kepada kamu? Kalau dijawab, justru gue mau nanya Markus, lu kasih saran ke gue dong. Pertanyaannya apa? Kalau gue lu jadi gua, kira-kira apa yang gue akan jawab? Apakah setelah itu dia nyebrang? Belum. Dia baru punya planning di kepala. Berarti harus nextin apa? Ya, baru knowledge saja. Baru knowledge, belum sampai ke skill. Jadi harus nggak. Jadi setelah itu apa yang harus Anda lakukan? Loh, saya harus melakukan ini. Kapan?
Kira-kira ada nggak yang bisa menghambat kamu untuk tidak melakukan itu? Kalau ada, apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasinya? Setelah sudah, jadi apa rencananya? Kapan diberangkat? Sudah muncul, selesai. Coachingnya, apa kesimpulan? Selesai. Yes bro, silakan. Aspek Pak. Boleh, silakan. Kenapa tuh anggap di band itu penting tadi ya? Nggak tahu. Betul. Ya kalau nggak tahu makanya dia nggak nyebrang. Jadi terus gimana? Digali lagi. Makanya balik lagi, kalau orang yang nggak tahu tujuannya kemana, dia nggak bakal nyebrang bro. Iya. Ini gue buka ya, gue buka rahasia deh. Orang yang sukses di Prudential harus mempunyai 3 value ini. Kalau nggak ada 3 value ini agak berat. Nilai-nilai yang penting, kebatannya ya. Kalau nggak ada 3 ini, salah satu aja nggak ada, itu berat. Satu adalah uang. Uang itu artinya bisa uang, bisa kekayaan, bisa kemakmuran, kesuksesan, dan sebagainya. Pokoknya teman-temannya uang lah itulah ya. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga itu artinya arti besar, bukan arti kecil keluarga. Kalau arti kecil itu artinya saya mau bersama keluarga secara fisik, itu artinya keluarga. Keluarga arti besar artinya keluarga dalam arti gue membahagiai impian mereka, cita-cita mereka dan sebagainya. Itu arti keluarga dalam arti besar. Keluarga bisa pasangan, bisa orang tua, bisa anak. Bisa macam-macam. Itu ya, yang bisa sukses di Prudential nih. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan di sini tolong agak diterjemahkan agak hati-hati. Kebebasan di sini adalah kebebasan mau melakukan apapun, kebebasan bisa mengatur waktu mereka, itu bisa. Itu kebebasan. Iya. Mau jalan-jalan itu juga termasuk kategori kebebasan. Mau senang-senang itu kategori juga kebebasan. Yang menjadi tantangan adalah kalau misalnya kebebasannya adalah kebebasan kerja nggak mau diatur-atur lagi. Nah itu repot tuh. Jadi kayaknya nggak bakal teachable tuh. Susah dia teachable. Nggak mau diatur-atur gimana flow the leaders gitu kan. Dapat ya? Kalau nggak ada dari 3 ini kelihatannya agak berat di Prudential. Karena nggak semua orang cocok di Prudential. Kalau maksudnya, saya ambil contoh. Ada nggak teman-teman di sini yang punya klien yang kerjanya di apotek? Ada? Yang atau punya apotek ada nggak? Masuk ada. Coba Bapak nanti pulang, coba cek ya Pak. Bapak tanya, apa yang paling penting dalam hidupnya dia? Dia pasti akan jawab kesehatan. Artinya, yang ngedrive hidupnya dia adalah itu. Pemain multi level marketing yang produknya kesehatan, itu kalau tanya pasti jawabnya ada kesehatan. Yang paling penting. Selain uang ya, dari itu. Jadi maksud saya mau mengatakan value kita adalah GPS diri kita. Kita mengarah hidup kita kemana tergantung dari GPS-nya. Ya, kenapa? Makanya kenapa orang itu mau menyeberang apa enggak, GPS-nya ada apa enggak. Kalau misalnya jawab, yang penting buat saya adalah kedamaian. Kira-kira cocok nggak di Indonesia? Enggak, itu meditasi aja terus. Kedamaian, ketentraman, Ya, kedamaian, kebahagiaan, cinta kasih, wah udah lupakan deh. perdamaian dunia. Perdamaian, Kesehatan juga nggak bisa Pak. Enggak, salah satu Pak harus ada dari 3 ini, harus ada salah satu di dalam dia yang paling penting. Salah satu, bukan 3-3-nya loh. Kamu sih harus tiga-tiganya. Kalau lu dapat orang itu ada 3-3-nya, dijamin keren habis. Tapi satu aja sudah bisa menggerakkan dia untuk cocok di Prudential. Misalnya contoh dijawab, yang penting buat gue satu kesehatan, yang kedua gue kebebasan, ketiga keuangan, oh masih bisa. Cocok, gitu loh bro. Ya, tapi kalau dijawab, nomor 1 kesehatan, kedua kedamaian, ketiga cinta kasih, lupain. Lupain tuh. Kalau saya jawab ini contoh ya. Dia jawab, apa yang paling penting buat Anda? 1, agama. Ya, 1 agama, 2 kedamaian, 3 kebahagiaan. Percaya sama gua, orang itu jangan cocok di Prudential. Kenapa? Biarkan dia menjadi pastor atau pendeta atau jadi ulama. Belum masuk sini kita us-usan repot. Tapi beda kalau dia ngomong. Yang paling penting buat saya 1 agama, 2 uang. Ah boleh dibikin. Boleh dibikin.
Gitu ya, karena itu ngedrive dia. Ya, bahaya nggak kalau orang nomor 1 agama, nomor 2 adalah uang, nomor 3 adalah cinta kasih, itu agamanya jadi duit itu. Agamanya bakal diduitin. Kalau dia jadi pemuka agama ya. Makanya lebih gede duit Indonesia, kalau ada uangnya di situ gitu loh. Jadi harus ada salah satunya, salah satu, bukan tiga-tiganya, tapi salah satu. Yes. Kita tanya berapa value ke dia? Minimal 3 bro. Minimal 3 maksimalnya. Kalau pakai Maksimal sebanyak-banyaknya. kalau pakai di nomor 7 misalnya. Kalau fokusnya 5, fokus saran gue bro, gue fokusnya 3 aja maksimal. 3 teratas. 3 teratas. 3 terpenting. Kita bebas apapun. Ya, yang penting ada Yang penting uang. harus ada uang, harus ada keluarga, harus ada kebebasan. Ini adalah value yang cocok join Prudential. 3 teratas itu paling tidak ada 1 dari 3 jelas. Akan ho? Ada kasus begini. Waktu awal dia value-nya ingin cepat duit. Di level tertentu katakanlah dia sudah SUMAM, udah mulai makmur, value-nya berubah. Yang penting ya mungkin family, penting religius. Artinya dia udah nggak fokus ke duit, dia kinerjanya turun. Nah ini gimana nih atasnya? Oke, saya cerita. Ini banyak ya. Jadi banyak. Ini kejadiannya di Surabaya. Kejadian di Surabaya, tapi waktu itu planningnya di Jakarta. Oke. Perhatikan. Dulu dia asuransi merek lain. Asuransi merek lain dan kemudian di join Prudential. Mungkin nanti sudah bisa nebak siapa itu kan? Nah, berikutnya itu Surabaya. Dan kemudian orang tersebut kebetulan dia waktu SUM di Prudential orangnya kencang. Wah, kencang banget. Kencang. Ternyata setelah gua cek value-nya apa? Uang. Ya pertama uang, keluarga, sama satu lagi apa gue lupa. Pokoknya bagus lah, pokoknya bagus. Kerja keras, keren, dapat AM, jebret, AM. Begitu AM, mendadak muncul hal yang menarik. Muncul, totalnya ada value kesehatan yang nggak pernah datang dari mana, totalnya mendadak muncul. Muncul tuh, jebret, dan gilanya kesehatan masuk nomor 1. Yang tadi kalau kita tanya, jadi value manusia bisa berubah-ubah ya. Yes. Jadi setiap 6 bulan sekali bisa berubah. Setiap 6 bulan sekali bisa berubah. Ya, lucu, jebret, masuk kesehatan. Saya kaget, kok bisa kesehatan? Saya cek, orang itu badannya gemuk. Badannya gemuk. Umur dia waktu itu 34 tahun. 34 tahun. Dia ingat mamanya meninggal umur 37. Karena mamanya gemuk. Mendadak waktu umur 34, dia berhasil jadi AM. Dia ingat mamanya meninggal umur 37. Dia takut mati. 3-4 tahun lagi. Betul nggak? Benar kan teman-teman? Kalau orang di Prudential kan dulu kalau miskin kan kurus gitu ya. Betul ya? Begitu kaya, gemuk kan ya? Begitu udah makin kaya, gemuk kan ya? Makin kaya, miskin. Kurus. Kenapa? Takut mati. Ya gitu ya. Terus saya lanjutin. Kok mendadak muncul? Kok ada kesehatan? Karena setelah saya cek, problem dia adalah karena dia takut mati. Karena yang mama 37. Apa yang terjadi? Ini yang menarik. Mendadak anak ini tidak lagi memprospek. Jadi nomor 1 kesehatan, nomor 2 bukan uang, tapi nomor 2 adalah keluarga. Cocok kan? 1 kesehatan, 2 keluarga. Uangnya nggak ada sampai 3 besar, nggak ada sampai 5. Di 5 adanya baru nomor 5. Mana gue cek? Satu banyak. Apa yang dilakukan sama dia? Tahu apa yang terjadi? Pagi dia jogging. Siang dia fitness. Malam sore main basket. Sehari olahraga 3 kali. Bukan prospek 3 kali, olahraga 3 kali. Ini menarik kan? Terus habis itu saya tanya, di sela-sela waktu ngapain? Karena gua waktu itu masih kecil, kurang diperhatiin sama orang tua gua nggak mau anak gua mengalami proses kondisi seperti itu. Jadi gua nemenin anak gua. Habis itu, cakep kan? Selesai. Udah lain kan? Bibirnya panik. Gimana nih coach? Gua bilang, gampang. Kita bantu dia kursinya lebih cepat. Kursi lebih cepat, 1. Ya dong, kalau kan itu otomatis 37 kan rekod gua. 37 mati, jadi gua bantu dengan proses lebih cepat, 1. Gua hipnosis lebih cepat, 1. Yang kedua, gua naikin value lain yang berikutnya naik ke atas. Jadi value itu bisa dinaikkan ke atas. Bisa dirubah. Bisa dirubah Pak. Urutannya. Caranya bagaimana? Caranya saya nggak ada di kelas 2 hari ini. Cara simpel, tapi saya kayak jadi cara simpel ya.
Perhatikan baik-baik. Dicatat. Ini dicatat. Catat ya. Value sama dengan GPS. Value sama dengan GPS. Nilai penting obat itu namanya value ya. Value sama dengan GPS. Tahu GPS? Global Positioning System. Artinya kalau mama Anda belok ke kanan, dia akan berkuliah sebagai arahnya. Artinya value akan mengarahkan hidup Anda. Betul nggak? Jadi kalau ada value-nya tadi agama, Anda akan narik terus ke agama. Kalau value Anda uang, Anda akan narik terus ke uang. Ya, lanjut. Berikutnya, value adalah kumpulan dari belief. Value adalah kumpulan dari belief. Sudah? Belief baik yang positif maupun yang negatif. Ya, jadi orang ada mental block itu disebut belief negatif. Ya, kalau belief positif berarti ya bukan mental block, smoking belief. Ya. Berikut, belief tercipta dari pengalaman yang positif maupun negatif. Belief tercipta dari pengalaman yang positif maupun negatif. Sudah? Oke, lepaskan pulpennya. Saya cerita satu cerita, mungkin Anda pernah mendengar cerita ini, tapi paling nggak Anda bisa dapat konsepnya. Perhatikan baik-baik. Ada seorang wartawan, dia datang ke penjara, dia wawancara satu orang, ditanya sama wartawan itu, apa yang membuat Anda masuk di dalam penjara? Dia jawab, yang membuat saya masuk penjara adalah ayah saya. Karena ayah saya tukang curi, tukang rampok, dan tukang penjudi, dan tukang mabuk. Saya harus buktikan kepada ayah saya, oh saya bisa lebih rusak dibandingkan ayah saya. Oke? Dan wartawan itu datang keluar dari penjara tersebut, dan dia mau mencari pengusaha kaya. Ternyata pengusaha kaya itu adalah kembaran orang itu. Dan ditanya, apa yang membuat Anda kaya raya? Jawabannya? Karena ayah saya. Karena ayah saya tukang pukul, tukang judi, tukang dan sebagainya. Saya harus buktikan kepada dunia bahwa saya bisa lebih hebat dibandingkan ayah saya. Perhatikan, itu dua-duanya ada pengalaman kan? Pengalaman yang sama, betul? Tapi satu orang diterima pengalaman tersebut sebagai negatif, yang satu lagi menerima pengalaman sebagai positif. Pertanyaannya, pertanyaan tadi apa? Bagaimana caranya merubah value yang tadinya uang mendadak menjadi tidak uang? Coba Anda terjemahkan pakai kalimat yang di situ. Saya nggak mau jawab, silakan kasih tahu saya jawabannya. Ya gimana? Betul, pengalamannya harus Anda tambah supaya value-nya jadi naik. Pengalaman positif atau negatif harus ditambahkan, baik nyata maupun tidak nyata. Masa lalu bisa, masa depan mau bisa juga. Masa depan yang belum terjadi bisa dimasukin. Maka akan jadi belief. Begitu jadi belief, itu akan jadi value, maka akan membuat dia mengejar. Kemungkinan orang yang suka fokus ngurusin anak di rumah, kemungkinan dia punya pengalaman masa lalu, kecilnya dia sama orang tuanya tidak terlalu dekat. Maka dia kompensasi seperti itu. Pengalaman toh, pengalaman itulah yang menjadikan value keluarga, tapi keluarga dalam arti kecil, bukan keluarga besar. Contoh, Anda punya mobil mewah, ajaklah tim Anda untuk merasakan mobil Anda. Pengalaman bukan? Nah, bisa positif, bisa negatif. Bisa aja waktu dia naik mobil dia ngomong, ya bapak kan bisa, saya enggak. Nah itu jadi negatif kan? Tapi kalau enak juga ini mobilnya, gue mau jadi pengalaman nggak positif? Jadi value, Anda buat rumah baru, undang tim Anda ke rumah Anda yang baru, itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ya, jadi tugas Anda adalah memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya sehingga value-nya jadi naik sendiri.
dengan nyata maupun tidak nyata. Ya tadi pengalaman masa depan kan lo kerja dulu. Mengandaikan kalau masa depan lu begini terus, keluarga lu jatuh susah, keluarga lu melarat dan sebagainya, dan dia bisa mengalami, selain mengalami, berarti kan emosinya benar, maka otaknya langsung muncul pengalaman. Begitu muncul pengalaman, langsung berubah jadi positif. Kalau tangan ngomong, itu pengalaman yang mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan, padahal masih berkembang ke depannya. Itu maksudnya Pak. Mulai clear Pak? Dapat jawabannya? Ya. Yes, Bu. Yes. Yes. Pertanyaan yang cerdas. Coba saya tanya sama Ibu ya. Jadi nanti Bu jawab saya, nanti saya bantu cara galinya, cara menyusunnya, biar Ibu dapat gambarannya. Ya ini baru mau nanya. Baru saya mau, pertanyaan dia apa? Dia tanya, kalau value itu sudah dapat dan kita menggali dan muncul value-nya, kemudian bagaimana kita menyodorkan value-nya? Apakah value A, apa B, apa C? Dia tanya gitu. Apa suruh dia milih? Pertanyaannya itu. Betul ya Bu? Oke, saya mau tanya Amanda. Siapa namanya? Elizabeth. Yes, Elizabeth. Apa sih yang paling penting dalam hidup Elizabeth? Terus? Enggak. Oke ya, tolong jangan pakai logika ya, pakai perasaan. Selain, jangan pakai logika, pakai perasaan. Kalau pakai logika, masih jawabannya ngawur, ya. Pakai perasaan aja. Dan saya mau kasih tahu, walaupun agama itu nanti kelihatan kesannya ditaruh di bawah, bukan berarti kita tidak beragama. Betul ya? Kalau Anda tanya sama saya, agama saya taruh sampai nomor 5. 1 sampai 3 saya nggak ada, tapi saya baca Alkitab tiap hari. Saya berdoa, bukan berarti saya tidak mau itu, gitu ya. Perhatikan. Uang sama keluarga, mana yang paling penting? Perasaan. Keluarga sama agama, perasaan. Jangan logika. Keluarga sama agama, mana yang paling penting? Yakin ya, bukan karena logika. Biasa orang suka gak enak kalau ditaruh bawah biasanya. Yakin ya? Agama sama keluarga, mana yang penting? Agama sama uang, mana yang penting? Jadi nomor 1 agama, nomor 2 keluarga, nomor 3 uang. Coba sebutkan definisi kamu agama. Seperti? Jadi agama menurut kamu adalah tentang komunikasi kamu dengan yang atas. Itu saja. Ini masih bagus sih. Saya buka sedikit. Kalau ada orang yang tanya, apa yang dimaksud dengan agama? Dia jawab, saya melayani. Saya melayani di gereja, itu dikategorikan agama. Akibatnya, apa yang terjadi? Kalau value pertamanya agama, dia ngomongnya seperti itu. Kemungkinan besar waktunya dia akan habis ngurusin gereja. Untungnya boleh hubungan. Berarti ke atas ya. Dapat ya? Nah, pertanyaannya, berarti kan agama, hubungan. Berarti saya nggak bisa pakai itu dong untuk membuat ada termotivasi. Kecuali Anda ngomong gini, agama itu artinya saya harus banyak bantu orang supaya saya bisa dekat dengan Tuhan. Nah, itu bisa saya manfaatin untuk pakai untuk fokus Anda. Apa yang akan dikatakan Tuhan? Misalkan itu bisa saya pakai. Tapi kalau karena kamu adalah komunikasi, berarti saya nggak bisa pakai. Teman-teman paham nggak seperti ini? Paham ya? Jadi biar dapat satu konsep nih. Berarti yang saya pakai apa? Yang mana? Keluarga dan uang. Sekarang mulai. Jawab. Keluarga, kita perlu jelaskan lagi definisinya. Apa definisi keluarga? Menurut kamu? Oke, suami, anak. Saya tidak ragu, suami, istri, berarti dia istri kedua, atau istri pertama. Ya, jadi suami sama anak, keluarga inti.
Dan coba didefinisikan lagi, keluarga itu lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud dengan keluarga lebih dalam lagi? Selain suami dan anak. Apa yang paling penting dari saya? Ada apa? Tumbuh bersama-sama baik secara emosional, kemudian juga tentunya juga kami punya impian-impian ke depan untuk lebih baik, kemudian membahagiakan orang tua yang punya kemudian keluarga yang lebih besar ya tentunya. Oke, stop. Bisa dipakai nggak? Bisa. Gimana caranya kalau mama dia lagi down? Apa yang harus Anda lakukan? Keluarga kita sama anaknya kita push ke dia, itu bisa jalan. Ya, tapi ada kalimat yang menarik yang tadi saya temukan dari saya di kalimat ini. Kamu sekarang posisinya Ya, dari sini aja. kecukupan itu seperti apa sih? Ya, apa segala yang kita perlukan kebutuhan sehari-hari cukup, kemudian tentunya juga ada lebih ya, misalnya kayak rumah ingin yang lebih baik, kendaraan ingin yang lebih baik, kemudian orang-orang di sekitar seperti keluarga besar itu ada orang-orang yang kalau keluarga besar kami itu ada yang perlu dibantu. Boleh kasih masukan? Kalau Anda mau lebih meledak lagi cuma satu. Kalimatnya jangan berkecukupan. Kelima, Yes. Kalimat persejahteraannya saya senang. Jadi gini, kalimat yang kita ucapkan itu adalah doa. Kalimat yang kita lakukan itu menjadi program film di kepala kita. Walaupun mungkin saya sudah bisa ngebayang kalau ketika cerita tadi saya sudah ngebayang seperti apa. Terbayang, filmnya pun udah muncul di kepala saya. Dan saya kan pasti muncul di kepala Anda. Tapi kalau Mama Anda bayangkan kalau Mama keluarga tadi dalam bentuk konsep beriman, apa yang muncul di kepala Anda? kelimpahan, rumah yang mewah, mobil yang sangat bagus. Saya bisa mendonasi lebih banyak lagi untuk gereja. Berbeda nggak? Sama yang tadi sebelumnya berkecukupan? Iya, beda. Gambarnya muncul apa berkecukupan? Paling suatu rumah. Iya. Kadang-kadang kalau berjalan ke negeri susah, gitu kan? Kalau nggak jalan juga nggak masalah. Betul nggak? Secukupnya saja. Filmnya mesti diganti. Jadi konsep dapat ya Bu ya. Jadi jangan bukan ditawarin, tapi dari kepala saya ngecek dulu. Agama ini apa artinya? Keluarga ini artinya apa? Uang bisa saya cek sih, tapi nggak perlu buat saya. Tetap saya cek satu. Setelah sudah, baru kita ngomong memotivasi dengan cara ini. Gini, tadi kan waktu coach menanyakan saya tentang value, saya baru aja belajar mengenai 3 hal ini gitu. Pertanyaannya agent yang saya tanya ini kan mereka tidak sebelumnya tahu bahwa ada pilihan ABC seperti ini. Apakah mereka akan juga akan mirip-mirip atau? Nah justru itu malah mereka nggak perlu tahu. Semakin Anda kasih tahu, semakin mereka akan mirip. Taruh nama saya. Saya tanya nih orang-orang nih, beberapa orang ini, pasti mereka muncul jawabannya mirip sama Nah, saya. makanya pertanyaan saya, kalau mereka mengucapkan hal yang berbeda dengan 3 ini, terus apakah saya yang menebak-nebak atau ujung-ujungnya saya yang menawarkan 3 pilihan ini atau? Enggak, jangan nggak boleh menawarkan. Tetap lebih baik dia nggak perlu tahu apa-apa, Anda tanya. Apa sih? Mirip-mirip itu nanti saya yang mengklasifikasikan. Betul, betul. Sebenarnya value-value itu kalau ditanya itu ada ratusan di dunia value. Nah, itu dia. Nah justru itu kita mau tahu dari dia value apa, dan dia nilai yang paling penting buat diri dia apa. Nanti dia jawab sendiri kok. Nanti dia jawab sendiri. Dan gampang. Saya berani jamin ketika Ibu Elizabeth ngomong bahwa yang paling penting saya tadi agama dan keluarga tadi dan ada emosional di sana, ada kalimat emosional. Saya berani yakin bahwa Ibu melakukan sering banget berkomunikasi dengan di atas. Artinya apa? Karena value adalah GPS. Hidup kita tercermin dari value itu. Jadi misalnya contoh dia bilang, yang paling penting agama. Orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah sembahyang, nggak mungkin. Value-nya itu disebut agama, itu cuma karena rasanya enak aja kalau nggak nyebut Tuhan gitu loh. Bener dong, masuk akal dong? Masuk akal? Contoh, kalau dia bilang keluarga, tapi dia sendiri nggak penting tuh ngurusin keluarga tentang emosional. Kalau mereka lagi sedih, pasti ada cerita kita, lagi sedih ada di sana, betul kan? Kalau mama ada sibuk kerja, Anda masang foto sama anak Anda, berarti value-nya sesuai nggak?
Enggak, berarti bisa jadi bohong. Karena value adalah GPS jalan kita. Kalau Anda tanya, gini yang contoh. Saya nih, coba kita tebak aja ya. Tebak aja nih. Saya ini training terus menerus nggak berhenti. Saya jarang pulang. Saya cuma ketemu antara bandara dengan bandara gitu loh. Jadi ketemu antara bandara dan bandara. Menurut Anda, keluarga penting nggak buat saya? Keluarga nggak penting buat gue. Keluarga penting itu artinya adalah tugas saya sebagai keluarga adalah memenuhi kebutuhan mereka. Diri. Kebutuhan mereka apapun saya penuhi diri. Masalah emosional, masalah apa? Saya punya istri kok. Istri saya nanti emosi. Kenapa? Karena value itu memang nggak ada. Kalau sama saya keluarga, nggak mungkin saya mau ngajarin kalian nggak berhenti. Saya pasti pulang ke rumah, nggak mau ngajar, nggak mau pulang. Jadi GPS-nya berdasarkan itu. Berarti menurut saya, yang paling penting kalau menurut Anda, apa yang paling penting buat saya? Bantu orang. Enggak, gue nggak penting buat gue. Bantu orang. Membantu orang, membuat orang sukses itu yang penting buat saya. Saya merasa hidup saya tidak berguna. Saya merasa hidup saya tidak berguna. Kalau Anda pun nggak ada perubahan apapun, pasti nggak kemarin saya ngomong gitu. Artinya, saya merasa signifikan hidup di dunia ini kalau ada orang juga. Karena saya pengen meninggal saya nanti, ada orang kayak Ustadz Uji gitu, kan Ustadz Uji. Dia meninggal, terus ada orang yang rame datang. Gue pengen kayak gitu. Gue pengen orang bilang terima kasih, Pak Sarif udah bantu saya sehingga saya menjadi sukses seperti saya. Itu yang saya mau. Makanya kenapa kalau saya bantu orang tuh saya gila-gilaan banget, pastikan dia akan jadi satu orang. Saya tetap peluang karena buat kehidupan saya gitu loh. Tapi artinya itu yang saya lakukan. Jadi drive-nya saya sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Masuk akal? Masuk akal? Masuk. Betul ya? Jadi kalau saya contoh, gue secapek apapun, kalau ada orang yang tetap minta tolong sama gue aja malam, gue pasti bantu kok. Gak mungkin enggak. Boneka. Oke, Bos, tadi kan saya tanda-tanda belum sempat tanya ya. Yes. Mungkin ini bisa contoh jadi contoh kasus. Saya punya agent ibu-ibu, istri dari pensiunan dokter Pertamina. Oke. Secara keuangan kan tidak ada masalah. Anaknya cuma satu udah besar gitu. Oke. Everything fine. Jadi dia menanyakan ke saya, bantu saya menemukan hot button. Dan saya mencoba dan saya tidak bisa. Saya belum bisa menemukan dan dia juga belum bisa menemukan. Dia kepengen cari tahu hot buttonnya dia sendiri. Dan saya nggak bisa bantu dia karena saya coba dari segala sudut sampai misalnya kayak bikin panti asuhan dan sebagainya secara agama dan Ya sebagainya. itu di offering sama Anda kan? Iya, saya offering karena dia nggak, saya dapat tanya dia nggak Di Surabaya? Di Surabaya? Di Surabaya. Dekat sini? Gimana ya? Di daerah Rintang. Ntar malam sudah datang aja ke Mindiri. Ibu harus ada di sebelahnya. Perkuasa harus bagi, saya harus balik. Boleh? Tes, biar Anda dengar sendiri, kalau perlu direkam, nanti bos sharing ke teman-teman sini semua. Oke, saya coba. Suaminya soalnya lagi sakit, dia lagi nemenin suaminya. Berarti darinya dia adalah Saya tahu cuman keluarganya mau diapain karena secara keuangan udah beres semua, maksudnya kan nggak butuh apa ya? Dia keluarganya jangan-jangan keluarganya berkaitan dengan misi makna sempit. Gini loh, makna. Saya senang dengan istilah makna. Waktu itu di gereja saya ada tulisnya. Apakah pengabdian kepada Tuhan hanya sekedar cuma melayani di gereja? Tidak. Melayani termasuk juga doa malam atau doa di kapel. Kenapa dicerita itu? Karena saya paham, berarti orang gak ada yang berdoa. Karena malas doa malam, karena ngantuk biasanya gitu kan. Jadi maksudnya artinya apa? Makna agama Tuhan, makna pelayanan itu tolong dibesarkan. Nah saya cuma mau ngajak, tolong kita besarkan lagi lebih tinggi nih. Nah bisa jadi ibu itu makna keluarganya kecil. Caranya besar. Ya kita tanya, kira-kira apakah cukup sampai segini aja? Sudah pasti ingat D kali V tambah R lebih besar daripada R. D-nya berarti bersanda ciptakan. Ada pertanyaannya Pak Ano, berarti bisa saja dibuat nyata maupun tidak nyata. Ya, karena mungkin bisa jadi dia ada pengalaman di masa lalu ya,
terkait dengan itu, sehingga dia keluarga tuh inginnya yang sempit aja, yang secara fisik aja gitu. Jadi dalam hal ini kita bisa ciptakan pengalaman-pengalaman baru buat dia yang bisa memperbesar makna keluarga itu, bukan hanya sekedar melayani setiap hari. Soalnya tadi tolong ulangin makna keluarga besar, tolong ulangin, saya lupa. Makna Keluarga dalam arti kecil adalah saya dua anak. Saya Ibu nemenin anak terus. mulai ngurusin anak, itu arti apa? Keluarga. Keluarga kecil. Keluarga arti besar artinya yang tadi ngomong mensejahterakan mereka, kebutuhan mereka, itu kan makna besar. Tapi saya bilang lagi, Bu, kita lebih besar lagi, Bu, mau nggak? Berlimpah. Muncul lagi gambarnya beda. Itu yang tadi saya lakukan itu membesarkan makna, Bu. Tapi masalah pertanyaan berikutnya, ibu mau terima apa enggak berlimpah, keputusannya di tangan ibu, bukan tangan saya. Decision kita nggak bisa atur. Kita nggak bisa atur. Kalau dia sudah putuskan, maknanya besar, gambarnya berubah. Maknanya kecil, gambarnya berubah. Coach, Sebentar, saya selesaikan dulu. saya nyambung coach. Nyambung, tapi dia udah puas belum? Sabar bro. Kan saya pengen puas bro, gue puas dulu. Boleh sampai? Iya, oke. Sementara ini sih menurut saya makna kecil. Maksudnya suaminya kan pensiunan Pertamina, kecukupan semua baik secara kesehatan. Latar belakang dia apa? Istri dari pensiunan dokter Pertamina. Latar belakang dia apa? Ibu rumah tangga murni. Nah, Tapi awalnya dia bergabung itu jati diri ya, pencarian jati diri. tidak pernah kerja, tidak pernah bisa, tidak pernah mabuk. Ya sudah, itu kan jawab. Kita tahu jawabannya. Tapi kalau ibu mau tahu value-nya, kita bisa bantu. Tapi apakah itu bisa jadi apa enggak? Itu kita buat urusan. Karena tugas kita adalah yang bisa jadi adalah orang-orang yang memutuskan. Ya, yes bro. Sekarang boleh bro. Yes. Hah? Yeay, lo mah jangan sakit hati gitu dong, brother. Yes. Yes, silakan. Coach, yang mau saya tanya, kalaupun misalnya value-nya sudah dapat, tapi tipikal orangnya itu pragmatis, disiplin, kira-kira bisa nggak tetap dia gerak? Bro, di NLP selalu mengatakan orang bukan kotak, orang bukan bulat, bukan orang bukan segitiga. Semua orang bisa berubah menjadi apapun. Meskipun dia orangnya pragmatis. Gua nggak paham tentang pragmatis dan teman-teman yang pragmatis itu saya nggak paham. Karena saya nggak tertarik untuk mempelajarinya. Tapi saya cuma kasih gambaran bahwa orangnya seperti apapun tetap bisa menjadi apapun. Tapi saya kondisi. Pragmatis kayak apa sih? Disiplin ya, nggak ada visi. Maksud saya tadi yang berhubungan dengan ini tadi. Saya nggak menyebutin masalah dia berkaitan dengan pragmatis. Saya nyebutin adalah dia berdasarkan value-nya dia dan latar belakang dia. Saya nggak menyebut dia pragmatis gitu loh. Tapi kalau kasih gambarannya orang yang isi going dan sebagainya, tenang, damai. Kalau ditanya ada nggak yang pernah jadi AM? Ada. Saya pernah menemukan itu di Jakarta, ada. Yang tenang, damai, gubrak-gubrak, terhubung, gede tenang gitu. Ada. Jadi. Jadi bukan, kita tidak mengkotakkan orang gitu bro. Tapi kalau pragmatis tapi dia di dalamnya ada value-nya ya tetap jadi gitu bro. Terjadi, gitu loh. Ada bro, ada orang sampai pendiam aja ada bro, juga ada pendiam 6 bulan bisa ngomong di kampus hebat. Kata-kata pun nggak keluar, tenang banget. Bro. Nah, maksudnya kalau pragmatis tadi gini loh, kalau orang ini dia tahu sadar, value-nya dia sadar, jika dia sadar. Pasti value akan ngedrive dia. Pasti. Yang tidak ngedrive berarti apa kesimpulannya? Mungkin beliefnya atau pengalaman kurang banyak untuk membuat value-nya makin kuat. Gini, pertanyaan lu, gue bilang deh bro, teman-teman, perhatikan, ini menarik di pertanyaannya. Saya membayangkan segala sesuatu seperti roket. Bulan tujuannya kita roket.
Ujungnya kan ada gini ya. Ujungnya ini harus diarahkan kemana? Atas. Ke bulan dong. Ya, Kalau mau terbang bulan ya karena bulan. Kalau lari ke atas dia terbang mana? Itu salah bener dong. Diarahkan ke bulan, betul? Berikutnya, roketnya ada apa enggak? Kalau roketnya nggak ada, dia nggak akan terbang. Walaupun lu punya tujuan. Maksudnya apa? Coba gimana? Maksudnya? Harus ada pendorong. Pendorong itu apa? Kalau dari konsep NLP, pendorong itu adalah kesakitan dan kepedihan. Kesakitan dan kepedihan akan mendorong dia. Maka pertanyaan adalah, apa kepedihan yang bisa menggerakkan Anda untuk mencapai tujuan? Berarti jadi roket. Ujungnya apa? Kalau Anda udah punya roket, apakah bisa sampai tujuan? Belum tentu juga. Maka harus punya goal. Apa yang memotivasi Anda untuk mencapai itu? Mulai dapat bro? Berarti kemungkinan, apa yang terjadi sama Anda? Ada dua kemungkinan. Satu, dia belum menentukan aim-nya, tujuannya kemana. Kedua, dia belum punya roket pendorongnya. Boleh kebayang? Kalau roketnya nggak ada, dia nggak bakal jalan. Sekarang pertanyaan simpel. Kalau duit penting buat gua, ya, suatu saat, makanya seperti Pak bilang, kalau duitnya sudah tercukupi, apa yang terjadi? Stop, maka digantikan dengan jari lain yang keras. Tapi kenapa gua nggak berhenti? Duit gua udah banyak bro. Kenapa gua nggak berhenti? Karena gue punya tujuan lain yang lebih besar, yaitu adalah merubah kehidupan. Gue tuh punya impian merubah 1 juta orang dan punya income 100 juta. Itu impian gue. Dan itu hanya mungkin terjadi cuma di Prudential, nggak mungkin asuransi lain kan. Jadi kenapa gue mau gila-gilaan? Kenapa ketika teman-teman tidak proses gue bisa marah? Karena kalau kayak gini kok nggak terwujud gitu loh. Menurut saya, kenapa ada orang sampai udah kaya aja masih tergila-gila mau develop orang? Itu udah bukan duit lagi tuh. Kepuasan ketika merubah orang, nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau gue bayangin yang tadi kayak satu J. Ketika gue meninggal, ada orang ngomong pidato kematian Antoni Syarif. Setelah meninggal, Coach Antoni Syarif yang tercinta, saya bersyukur karena Coach Syarif merubah hidup saya. Itu gue pengen banget kayak gitu. Ketika gue meninggal nanti. Sabar Coach. Apa? Sabar. Pokoknya barang-barang. Sabar. Nanti gue jemput bro. Biar setak. Jadi gitu itu kebayang gua. Dan gua mau denger dari mereka tuh, bahkan ada yang sampai nangis dan sampai ngomong, kalau nggak ada Coach Syarif mungkin saya nggak bakal. Teman-teman sekarang ini udah banyak yang dapet kayak gitu. Banyak yang chatting, banyak yang telepon, banyak yang kirim email, banyak yang apapun. Sampai aku pernah waktu itu di Lembang, Bandung, gue ditarik-tarik sama cewek. Ditarik, cakep lah, gue ikutin aja kan. Pas gue ditarik-tarik sama cewek, kok ngapain gue diajak mana? Gue diajak ke parkiran. Diajak ke parkiran, gue ikutin aja ke parkiran. Nah, kenapa sih? Udah posisi dulu, ditarik parkiran. Dia tunjukin mobil. Dan dia nangis, dia kemudian, Coach, kalau nggak lu waktu itu datang di bulan September ngajar ke tempat kita, gua sudah nyerah impian gua. Ini Coach hasil saya, karena mobil ini Coach, karena Coach. Nanya gue langsung. Orang ini pernah beda sekarang. Ini orang itu sampai ke Irian Jaya loh. Prospek Irian Jaya, cewek cakep, buku Irian Jaya, hitam-hitam, putih. Coach, kalau misalnya saya pernah punya coach ya, kalau pendapat saya yang pertama justru istri coach. Siapa? Coach. Karena menurut saya gini, bahan bakarnya kan istri. Betul. Kalau misalnya ini anda. Tapi kalau mama istri 100%,
Pasti istri gue kita buat temenin bro. Maksudnya gini, Betul, kayak Mario itu. nah maksudnya gini, kalau misalnya